Bab 496-500. Bab 496, Konflik. Xiao Yan mengamati angka yang mencapai angka tertinggi 348 di kartu kristal api hijaunya di dalam aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung, dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang setelah mereka memiliki rute penjualan pil obat ini, masalah frustrasi dan tertekan atas energi api, dapat dianggap telah dibuang jauh di belakangnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu, gerbang Pan, saat ini dapat dianggap telah berjalan secara bertahap. Oleh karena itu, mereka tidak perlu secara pribadi menunjukkan wajah mereka selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Pan's Gate menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di akhir. Melihat sikap emosional Xiao Yan, Sun Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiao Yan GG dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan dapat mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil pemurnian, geng obat, hasilnya setelah sehari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiao Yan GG. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang sumber daya material terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek api surgawi dan bantuan Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah menyempurnakan pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki, Pan's Gate, sudah cukup untuk mereka jual selama seminggu. Karena itu, saat ini dia memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang terbiasa berlatih, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiao Yan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tapi mereka akan segera kembali. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika ketukan tergesa-gesa terdengar di luar. Segera, beberapa sosok manusia berlari masuk. Ada apa, Atai? Xiao Yan bertanya dengan sedikit terkejut saat melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Kepala, sesuatu terjadi. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan napasnya yang tergesa-gesa, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi membeli bahan obat hari ini semuanya kembali dengan tangan kosong. Kata Atai dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya, geng obat, telah mengambil tindakan. Namun, kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi harapan saya. Sun Er mengernyitkan alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiao Yan menyipit. Beberapa kilatan dingin melintas di antara mereka. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual pil obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain hingga terluka. Sekarang, kemungkinan nilai jualnya sudah hancur. Atai menggertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya sangat marah. Saudara di sini tidak mengacu pada saudara-saudara. Sebaliknya mereka adalah orang-orang dari kelompok yang sama. Apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi 4 orang di ruangan itu langsung menjadi marah. Xiao Yan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin seperti awal badai besar. Geng obat, ini benar-benar berani menjadi begitu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa, gerbang Pan, kita menyenangkan untuk diganggu? Wajah cantik Hu Jia gelap dan serius saat dia meraung dengan marah. Mereka bukan orang-orang dari, geng kedokteran. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah tampaknya adalah orang-orang dari, geng putih. Geng putih. Xiao Yan awalnya terkejut.
Rasa dingin segera melintas di wajahnya. Xiao Yan berkata dengan berat, bajingan itu. Mereka pasti menolak untuk berhenti. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menanggung masalah ini. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api yang menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin dan gelap, Atai, pergi dan kumpulkan semua orang. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala gerbang PAN kita, aku harus memaksa mereka untuk dipukul juga. Baik, Ketua, ayo habisi mereka. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak meringkuk sekali lagi, gelombang darah panas dan kemerahan membanjiri wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah paviliun. Setelah itu, semua orang mendengar teriakannya yang keras. Xiao Yan GG, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Sun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Mari kita bertarung saja. Selama periode waktu ini, gerbang PAN telah menerima cukup banyak intimidasi dari geng putih. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala gerbang PAN diarahkan dan dikutuk sebagai lemah. Sebuah keganasan melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dingin. Wu Hao benar. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan memberitahu mereka bahwa gerbang PAN kita tidak dimaksudkan untuk dianggap enteng. Mata Almond Hujia melotot marah saat dia berteriak. Karakternya awalnya adalah seseorang yang tidak takut apa-apa. Selama periode waktu ini, dia banyak menahan diri karena dia baru saja memasuki Akademi Dalam. Namun, dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar saudara-saudara yang terluka itu akan kecewa. Ekspresi Xiao Yan membawa warna hijau marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia berbalik ke arah Sun Er dan berkata, Sun Er, saran Anda untuk membentuk atau menyewa kelompok untuk memanen obat yang Anda usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial, geng obat, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kami untuk mendapatkan bahan obat. Karenanya, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Ya, Sun Er sedikit mengangguk dan berkata, aku akan mulai mempersiapkan ini besok. Xiao Yan mengangguk. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, untuk saat ini, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke geng putih. Kami akan membiarkan bajingan-bajingan di geng putih itu tahu bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang PAN yang penuh dengan duri, itu akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Ya, orang-orang yang lewat yang datang dan pergi di jalan besar yang luas yang dipenuhi pepohonan menatap sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan tatapan tercengang. Sebagian besar dari kelompok besar orang ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi garang di wajah mereka menyebabkan orang-orang di samping merasa kedinginan. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, barulah jalan, yang dikejutkan hingga benar-benar sunyi, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Sikap mereka seperti memiliki kebencian yang mendalam. Apakah mereka berencana untuk meretas seseorang? Dari tampilan lencana di dada mereka, mereka tampaknya adalah anggota Pansget, kan? Gerbang PAN, yang baru-baru ini mulai menjual pil obat. Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiao Yan, yang dikabarkan telah memurnikan pil obat itu. Saya mendengar bahwa anggota geng putih telah mengacaukan tempat penjualan gerbang PAN. Dari kelihatannya, gerbang PAN seharusnya menuju ke geng putih, kan? Hihi, kali ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi Dalam yang tenang menjadi sedikit lebih ribut karena gerbang PAN yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan karena masing-masing dari mereka berlarian dan memberitahu satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu menarik sebagian besar orang yang penasaran saat mereka berkerumun ke tempat geng putih itu. Lagi pula, pertempuran faksi besar skala besar semacam ini sangat jarang terjadi meskipun ada cukup banyak pertarungan di Akademi Dalam.
Kabar buruk, Ketua. Pintu ke sebuah ruangan yang penuh dengan tawa tak henti-hentinya tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok manusia bergegas masuk dengan agak tergesa-gesa saat dia berteriak keras. Ada masalah apa yang membuatmu begitu panik? Bai Cheng, yang berada di kursi pemimpin, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan sedih. Kemarin, geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya menimbulkan masalah dengan gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak menyukai gerbang PAN. Bagaimana dia tidak akan senang sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang mahal untuk membuat mereka mogok. Karena itu, dia telah berjanji untuk melakukannya saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari energi api, dari geng obat, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan teknik Do yang kuat dari Aula Teknik Do. Pada saat itu, posisinya di peringkat kuat, kemungkinan akan bisa naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao Yan telah memimpin anggota gerbang PAN untuk menyerbu ke arah kita, geng putih. Bai Cheng awalnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan dingin tertawa, sungguh tidak terduga bahwa bocah ini memiliki karakter berdarah. Namun, itu seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya. Gerbang PAN, yang bahkan tidak memiliki satu, Dowling, ingin bertengkar hebat dengan kita, geng putih. Ketua, terakhir kali karena aku yang menyebabkan kami tidak diizinkan menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri, taruhan ini tentu saja tidak berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Cheng melirik dengan acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa, kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Ada desas-desus bahwa teknik Do Lotus Api orang itu adalah sesuatu yang bahkan Lei Na tidak cocok. Saya khawatir bahkan dalam pertarungan langsung, Anda tidak akan dapat mengalahkannya. Petik 2. Wajah Fuao sedikit memerah saat mendengar kata-kata Bai Cheng. Mulutnya tetap keras saat dia berbicara, teknik Do semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekelompok tanah liat lunak tanpa perlawanan, membiarkanku membentuk sesukaku. Petik 2. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segera kumpulkan orang-orang kita. Karena, gerbang PAN, telah datang dan mencari masalah dengan gembar-gembor, geng putih, kami tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda malu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Bai Cheng memarahi sekali sebelum dia berteriak keras. Iya, semua orang di ruangan itu segera menjawab serempak setelah mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari kamar. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menyelimuti wajah Bai Cheng saat dia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyum dingin, karena kamu sendiri yang datang mencari kami, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Kali ini, jika saya tidak menyebabkan Anda semua kehilangan reputasi Anda di Akademi Dalam, saya akan mempermalukan peringkat saya di peringkat kuat. Sekelompok pemula yang tidak tahu luasnya surga dan bumi. Begitu dia mengatakan ini, Bai San menyikat lengan bajunya. Wajahnya mengandung beberapa ejekan dingin saat dia berjalan keluar dari ruangan. Bab 497, Hansian dari Geng Obat. Tidak jauh dari pintu masuk, Geng Putih, adalah area terbuka yang luas. Pada saat ini, ruang terbuka yang kosong untuk waktu yang lama ini dikelilingi oleh kerumunan yang datang dari segala arah hingga ramai. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang dipancarkan dari kerumunan. Ada juga banyak bisikan pribadi, menatap orang-orang dari dua kelompok yang saling berhadapan. Salah satu dari dua kelompok yang hadir di lapangan terbuka memiliki lebih banyak orang daripada yang lain. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang berkumpul bersama. Kehadiran yang mengesankan ini tanpa menyebutkan hal lain sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkejut. Di sisi lain, memiliki lebih sedikit orang. Dari hitungan kasar, mereka memiliki sekitar 30 orang. Namun, terlepas dari apakah itu dalam hal aura atau ekspresi mereka, 30 orang plus ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan hanya karena pihak lain memiliki lebih banyak orang. Sebaliknya, masing-masing dari mereka lebih sombong daripada yang lain.
Niat untuk memprovokasi di mata mereka sangat kaya. Xiao Yan, apakah kamu berpikir untuk memberikan pukulan kepada geng putih dengan memimpin begitu banyak orang hari ini? Bai Cheng memeluk lengannya dan tertawa mengejek Xiao Yan dari tempat pemimpin di depan geng putih. Di belakangnya berdiri Bai San, Fuao, dan dua orang lainnya. Dari aura dua orang lainnya, tampaknya mereka semua adalah Dowling Elite dengan kekuatan yang sama dengan Fuao. Bai Cheng, Gerbang Pan, kami tidak pernah memprovokasi Anda, tetapi Anda telah menghentikan Gerbang Pan kami dari menjual pil obat. Bukankah ini terlalu jauh? Wajah Xiao Yan agak suram. Dinginnya suaranya adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dikenali oleh siapapun. Akademi Dalam tidak pernah membatasi pertempuran. Masalah kecil seperti ini terjadi setiap hari. Apa yang ada untuk membuat keributan tentang? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan diri Anda sendiri karena tidak memiliki kekuatan. Bai Cheng memutar matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dari tampilan situasi ini, geng putih berniat memimpin dalam menghancurkan kesepakatan saat itu. Ah, aku benar-benar memiliki beberapa angan-angan. Aku dengan naif berpikir bahwa bahkan dengan karaktermu yang mengerikan, kamu setidaknya bisa menepati janjimu. Dari kelihatannya sekarang, kamu sebenarnya hanyalah geng kelas 3 tanpa integritas, kredibilitas, atau wajah apapun. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi dengan ejekan yang bisa didengar orang-orang di sekitarnya. Segera, tawa meledak dari kerumunan di sekitar. Bagaimanapun, cukup banyak siswa di Akademi Dalam telah mendengar tentang janji yang diberikan Fuao kepada Xiao Yan saat itu. Wajah Bai Cheng menjadi jauh lebih buruk setelah mendengar tawa dari sekelilingnya. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya selain luar biasa dalam mengandalkan wanita, mulutmu juga fasih. Saat itu, kesepakatan memang menyatakan bahwa kita tidak akan secara acak menemukan masalah dengan Gerbang Pan. Hei, namun, ini tidak termasuk diminta oleh orang lain untuk mengajarimu, sekelompok siswa baru yang sombong ini, sebuah pelajaran. Diminta oleh yang lain. Siapa yang memberimu permintaan? Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan dingin tertawa. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Cheng masih tertawa dingin. Dia memutar lehernya sedikit saat matanya menyimpan pikiran jahat saat dia menatap kelompok Xiao Yan. Dia berkata dengan tebal, karena kalian semua datang ke sini hari ini, saya pikir perjanjian itu sudah tidak berguna. Karena itu masalahnya, jangan salahkan, geng putih, saya karena menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menggertak yang lemah. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Xiao Yan gelap dan sedingin ular. Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit dan penguasa Suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Hari ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika itu benar-benar mencapai tahap itu, dia akan mengalahkan bajingan ini sampai dia terluka parah bahkan jika dia harus menampilkan tsunami pemisah api. Oh, seberapa hidup. Namun, saat kemarahan di hati Xiao Yan berangsur-angsur melonjak, suara mengejek yang familiar tiba-tiba keluar dari kerumunan manusia. Segera, sesosok abu-abu melintas dan muncul seperti hantu sebelum akhirnya muncul di depan kelompok Xiao Yan. Lin Yan. Xiao Yan kaget saat melihat orang yang datang. Dia segera mengerutkan kening sedikit. Kenapa kamu datang? Masalah yang begitu hidup pada dasarnya telah menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Saya secara alami perlu datang dan melihat. Lin Yan mengangkat bahunya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan menjawab. Dia baru saja menyelesaikan kepatuhannya pada prosedur untuk mengeluarkan racun api hari ini ketika dia mendengar desas-desus itu. Selain itu, dia selalu mengaku berutang budi pada Xiao Yan. Karena itu, setelah dia ragu-ragu sejenak, dia bergegas menuju geng putih. Penampilan Lin Yan secara alami memicu keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Dengan statusnya di Akademi Dalam, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Terlebih lagi, dari situasi ini, tampaknya dia cukup akrab dengan Xiao Yan. Dalam sekejap, percakapan pribadi tanpa sadar mulai menyebar. Tatapan yang awalnya dipenuhi dengan rasa kasihan terhadap Gerbang Pan, menjadi jauh lebih redup. Dengan bantuan Lin Yan, kemungkinan besar, geng putih, tidak akan memiliki keberanian sebesar itu. Lagi pula, nama kapak gila Lin Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Bai Cheng. Ekspresi Bai Cheng juga berubah ketika dia melihat Lin Yan, yang tiba-tiba muncul. Ini terutama terjadi setelah dia melihatnya tersenyum saat
Berbicara dengan Xiao Yan, ekspresi Bai Cheng menjadi sangat jelek setelah itu. Lin Yan adalah ahli top yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat kuat. Kekuatannya secara alami jauh melebihi Bai Cheng, yang menduduki peringkat 30+. Lin Yan, ini adalah masalah pribadi antara geng putih dan gerbang Pan saya. Kamu, ekspresi Bai Cheng mungkin jelek, tapi dia tidak mau mundur begitu saja. Dia segera mengambil langkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak perlu ada omong kosong. Saya berutang budi pada Xiao Yan. Secara alami, saya perlu membantu mereka. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu hanya bisa meminta kapak api jauh di tanganku. Lin Yan melengkungkan bibirnya dan tidak mengucapkan kata-kata sopan. Dia menjentikkan tangannya dan kapak raksasa berwarna merah yang panjangnya 5 kaki muncul di tangannya. Saat kapak raksasa diayunkan secara acak, bilah kapak yang tajam membelah udara, meninggalkan cahaya merah samar. Kamu, diblokir oleh kata-kata Lin Yan, Bai Cheng sejenak membosankan. Hatinya ingin marah, tetapi ketika memikirkan kekuatan Lin Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata yang telah mencapai tenggorokannya. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan senyum marah, Xiao Yan, kapan kamu tidak bisa mengandalkan orang lain? Terakhir kali adalah Han Yue. Kali ini Lin Yan. Siapa yang akan Anda undang lain kali? Petik 2. Apakah kamu bahkan menginginkan wajahmu? Sudah berapa lama sejak Anda memasuki Akademi Dalam? Sudah berapa lama sejak kelompok Xiao Yan memasuki Akademi Dalam? Anda bertindak seolah-olah Anda begitu kuat dan sombong di depan gerbang Pan yang baru saja didirikan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat pergi dan bertarung dengan gigi serigala, Lin Xiuya sekarang. Jika Anda berani pergi, saya juga tidak akan menghentikan Anda untuk menyingkirkan gerbang Pan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak punya nyali, Anda bisa tersesat. Anda masih berdebat di sana-sini. Apakah Anda mencoba memprovokasi Xiao Yan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Anda? Jika kalian berdua telah tinggal di Akademi Dalam untuk jangka waktu yang sama, saya tidak akan membuat masalah bagi Anda di sini. Para pengamat di sekitar lapangan terbuka juga sangat tercekik oleh kata-kata ini. Dalam hati mereka, mereka diam-diam mengatakan bahwa orang ini layak menjadi orang paling gila di seluruh Akademi Dalam. Ketika dia berbicara, dia sebenarnya tidak memberi wajah siapapun. Meminta Bai Cheng untuk pergi dan mencari masalah dengan Lin Xiuya. Sepertinya Bai Cheng lebih suka menamparkan dirinya sendiri daripada cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis karena dia dilindungi oleh Lin Yan. Kata-kata orang ini cukup kejam. Namun, dia merasakan kenyamanan setelah mendengarnya. Yo, itu memang gila, kapak Lin Yan. Ranah memarahi orang dan menemukan masalah ini memang sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di Akademi Dalam. Tawa mengejek yang agak dingin tiba-tiba dipancarkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat bahwa jalan kosong telah terbentuk dari perpisahan kerumunan manusia. Sekelompok besar orang yang mengenakan jubah alkemis berjalan terhuyung-huyung ke tanah terbuka. Di depan kelompok orang ini adalah seorang pria yang memiliki beberapa ejekan yang tergantung di sudut mulutnya. Tawa dingin sebelumnya seharusnya dipancarkan olehnya. Hah? Bukankah ini geng obat? Mengapa mereka juga terlibat? Apakah yang memimpin mereka adalah kepala geng kedokteran, Han Xian? Benar-benar tidak terduga bahwa dia juga muncul. Petik 2. Dari nada bicara Han Xian, tampaknya dia ada di sini untuk membantu menguatkan kekuatan geng putih. Sekarang, ada pertunjukan yang sangat bagus untuk dilihat. Gerbang Pan memiliki Lin Yan sedangkan geng putih memiliki Han Xian. Wajah hijau Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa kegembiraan saat melihat kelompok alkemis yang telah berjalan ke tanah terbuka. Geng kedokteran memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Dalam. Biasanya ada banyak ahli di peringkat kuat yang memiliki hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, jika seseorang mendiskusikan faksi yang tidak bisa dianggap enteng, itu tidak diragukan lagi adalah geng obat, selain beberapa faksi yang didirikan oleh orang-orang kuat yang tidak normal di posisi teratas peringkat kuat. Hei, jadi itu kamu, orang yang menjual obat palsu. Penampilan Han Xian juga menyebabkan Lin Yan sedikit mengernyit. Namun, suara serupa yang penuh ejekan terdengar segera setelahnya. Han Xian tidak terlalu peduli dengan ejekan Lin Yan.
Tatapannya melompat melewati kemudian sebelum bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan di belakang. Keempat mata berinteraksi dan beberapa percikan ditembakkan. Orang ini pasti kepala, Punch Get, Xiao Yan yang menyempurnakan 3 jenis pil obat, kan? Benar-benar tidak terduga bahwa Anda juga seorang alkemis. Setelah mereka saling memandang sejenak, tawa keluar dari mulut Han Xian. Xiao Yan menatap Han Xian di depannya dengan acuh tak acuh. Tatapannya menyapu 4 riak berwarna perak di dada yang terakhir. Kejutan melintas di wajahnya. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini benar-benar seorang alkemis tingkat 4. Setelah kejutan melintas, senyum dingin muncul, Senior Han Xian. Saya pikir orang yang menyewa, geng putih, untuk menemukan masalah dengan kami, gerbang Pan, seharusnya adalah, geng obat, bukan? Petik 2. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan alis Han Xian terangkat sedikit. Yang terakhir tidak mengakuinya, tetapi hanya berkata dengan lambat dan teratur, mengapa, gerbang Pan, tidak memikirkan tindakan tabu apa yang mereka lakukan yang menghasilkan akhir seperti itu? Karena Anda semua adalah siswa baru, Anda harus taat hukum selama tahun pertama Anda. Jika nafsu makanmu terlalu besar, kamu hanya akan makan sampai mati. Senior, terima kasih atas pengingatmu. Namun, apakah saya makan sampai mati atau saya menjadi gemuk karena itu, orang hanya akan tahu setelah dia melakukannya. Xiao Yan dengan dingin tertawa di hadapan ancaman dan peringatan kecil yang tersembunyi dari Han Xian. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk makan sampai kamu menjadi besar. Geng putih, cukup untuk menyebabkan, gerbang Pan, kehilangan semua reputasinya, namun kamu masih ingin makan sampai kamu menjadi lebih besar. Han Xian tertawa pelan. Han Xian, setelah mendengar arti di balik kata-kata Anda, apakah Anda benar-benar orang yang membuat, geng putih, menyerang, gerbang Pan? Lin Yan mengerutkan kening dan bertanya ke samping. Lin Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun Anda berada di peringkat ke-10 di peringkat kuat, Anda harus tahu dengan jelas bahwa yang ke-10 bukanlah yang pertama. Masih ada 9 orang di depanmu yang lebih kuat. Jika Anda benar-benar ingin membela orang lain dengan paksa, saya hanya dapat mengundang orang-orang di depan Anda untuk datang dan menghabisi Anda. Meski harganya mahal, geng obat, kami masih mampu membelinya. Ekspresi Han Xian sedikit tenggelam saat dia dengan dingin berteriak. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan juga menjadi gelap dan serius dalam sekejap. Dia baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk ketika Xiao Yan menghentikannya. Kakak Lin Yan, serahkan masalah ini padaku. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Dia perlahan mengambil langkah maju di depan tatapan semua orang dan menatap langsung ke arah Han Xian. Dia berkata dengan suara lemah. Saya tahu Anda takut saya akan memutuskan sumber pendapatan Anda yang menguntungkan. Namun, dengan hanya mengandalkan penindasanmu ini, itu hanya akan memiliki efek sementara. Selama saya, Xiao Yan, memiliki tangan dan kaki saya akan dapat terus menyempurnakan. Selain itu, secara alami akan ada orang yang akan membedakan keunggulan pil obat yang dimiliki, gerbang Pan, dibandingkan, geng obat. Pada saat itu, tindakan, geng obat, ini masih akan sia-sia. Apakah begitu? Sudut mulut Han Xian terangkat sedikit. Matanya semakin sedingin es. Namun, mungkin juga, gerbang Pan, kami untuk sepenuhnya menyerah dan tidak terlibat dalam penjualan pil obat. Itu selama Anda menyetujui saran saya. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap Han Xian di sisi yang berlawanan. Bab 498, Bersaing. Saran apa? Han Xian terkejut cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Tampaknya itu benar-benar di luar harapan mantan. Itu lama kemudian sebelum dia bertanya dengan agak hati-hati. Karena kita semua adalah alkemis, tidak sesuai dengan status kita untuk bertarung secara terbuka dengan senjata sungguhan seperti orang biasa. Karena itu, jika senior Han Xian memiliki kemampuan, kita dapat menggunakan metode alkemis dalam melakukan sesuatu dan bertarung. Jika saya kalah, gerbang Pan, bahkan tidak akan sedikit terlibat dalam penjualan pil obat. Namun, jika Anda kalah, harap tarik semua hal rahasia. Bagaimana? Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya, menatap langsung ke arah Han Xian dan tertawa dengan jelas. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal pemurnian pil. Han Xian sekali lagi terkejut saat dia tanpa sadar mengejek. Keterampilan pemurnian pilnya dapat dianggap sebagai yang teratas tidak hanya di seluruh akademi dalam,
tetapi bahkan di seluruh departemen alkemis. Pangkat seorang alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk memandang rendah para alkemis dalam kelompok usia yang sama dengannya. Tentu saja, jika senior Hansian suka menggunakan Douki untuk bersaing, saya juga tidak akan menolak. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berbicara. Meskipun kekuatan Hansian adalah dari kelas Dowling, dia paling kuat di sekitar Lei Na dari penampilan Qi-nya. Jika mereka benar-benar bertarung, jika Xiao Yan menggunakan skala kecil, Angry Buddha Lotus Flame, yang telah mengejutkan Lei Na hingga kehilangan semangat juangnya, Hansian ini kemungkinan tidak akan jauh lebih baik. Hansian juga pernah mendengar desas-desus tentang kekuatan bertarung Xiao Yan yang mengejutkan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan setuju untuk menggunakan Douki untuk bertarung dengan Xiao Yan. Dia tidak takut jika mereka bersaing dalam keterampilan pemurnian pil. Namun, dia tidak bisa tidak mengambil tindakan pencegahan karena saran ini pertama kali diucapkan dari mulut Xiao Yan. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin bagaimana menjawabnya. Pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang, mungkin memiliki efek obat yang cukup baik. Namun, tekniknya tampak agak kasar. Jika formula obat untuk ketiga pil obat ini diberikan kepada saya, pil obat yang akan saya saring kemungkinan akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan dia. Sebuah pikiran dengan cepat beredar di hati Hansian. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan telah memurnikan begitu banyak pil obat sendiri. Terlepas dari betapa indahnya teknik pemurnian itu, semuanya akan menjadi jauh lebih kasar. Mengapa? Apakah Anda tidak berani menerima, Senior Hansian? Jika berita itu tersebar, saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi geng obat Anda. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dingin dan mengejek ketika dia melihat Hansian mengganti pakaiannya, ekspresinya saat dia ragu-ragu. Anda tidak perlu menghasut saya. Itu tidak berguna. Hansian dengan dingin melirik Xiao Yan. Dia tidak bodoh dan bisa melihat niat Xiao Yan dengan sekilas. Tidak apa-apa jika kamu ingin bersaing keterampilan pemurnian pil denganku. Namun, taruhannya terlalu kecil. Setelah beberapa pemikiran melintas di hatinya seperti kilat, Hansian tiba-tiba berbicara, bagaimana dengan ini? Jika Anda kalah dalam kompetisi, tidak hanya, Punch Gate, tidak diizinkan untuk menjual pil obat, tetapi Anda juga harus menyerahkan formula obat untuk, pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan, tenang, pil es. Jika saya kalah, saya tidak hanya tidak akan memblokir penjualan Anda, tetapi saya juga akan menyerahkan 5 situs pertukaran dengan lalu lintas manusia tertinggi di Akademi dalam ke gerbang PAN Anda. Geng obat, kami telah menghabiskan sekitar 800 hari total, energi api, untuk membeli 5 situs ini dari Akademi dalam. Ini jauh lebih baik daripada situs pertukaran acak milik Anda. Karena itu, Anda tidak akan kalah. Petik 2. Benar-benar tidak terduga bahwa senior Hansian menyukai formula obat di tanganku. Perhitungan yang bagus. Xiao Yan mengejek sambil tertawa. Apakah kamu berani, atau kamu tidak berani? Hansian tidak marah meskipun pikirannya terbuka. Dia hanya berteriak dengan tawa dingin. Baiklah, karena senior Hansian memiliki keinginan yang kuat, aku, Xiao Yan kemungkinan akan membawa nama orang lemah jika aku mundur. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah, hanya saja aku tidak tahu bagaimana senior Hansian ingin bersaing. Ikuti formula obat yang sama dan keluarkan kuali untuk disempurnakan pada saat yang sama. Mari kita lihat kualitas pil obat siapa yang lebih baik setelah pil terbentuk. Hansian berbicara dengan suara yang dalam. Baik, namun, formula obat siapa yang akan kita gunakan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Jika kita menggunakan formula obat satu sama lain, kemungkinan kita berdua akan memiliki keraguan di hati kita. Hansian berkata dengan tenang, oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di Akademi dalam. Secara kebetulan, saya telah bertemu Penatua Hao, penatua yang bertanggung jawab atas formula obat. Kali ini, kita bisa meminjam formula obat dari dirinya yang sudah lanjut usia. Kami juga dapat mengundangnya untuk menjadi hakim pada saat yang sama. Apa yang kamu katakan, Penatua Hao? Seseorang yang mengenalmu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Kamu tidak perlu curiga bahwa tetua ini mungkin berkolusi denganku. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lin Yan di sisimu tidak tahu lebih baik tentang karakter Penatua Hao ini. Di seluruh akademi dalam,
kemungkinan penatua ini adalah yang paling tidak memihak. Han Xian jelas tahu tentang keraguan Xiao Yan saat dia membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Ya, apa yang dia katakan itu benar. Penatua Hao itu memang pilihan yang bagus. Penipuan dan penipuan adalah hal yang paling dia benci. Lin Yan mengangguk dan menjelaskan ketika dia melihat Xiao Yan menoleh. Ini, baiklah. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara kepada Han Xian. Ayo pergi dan temukan penatua Hao itu setelah ini. Setelah kami menegosiasikan semuanya, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara besok. Apa yang kamu katakan? Saya benar-benar mengantisipasi 3 formula obat Anda. Sebuah penghinaan samar diangkat dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Saya juga mengantisipasi lokasi penjualan, geng obat. Xiao Yan tersenyum dingin. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Bai Cheng dan berkata dengan lemah, Bai Cheng Senior, Gerbang Pan. Kami akan mengingat kebaikan Anda dalam menghancurkan area penjualan, Gerbang Pan, kami. Kami akan mendapatkan semuanya kembali di masa depan. Petik 2. Hihi, selama kamu tidak bergantung pada siapapun saat itu, aku akan membawamu kapan saja. Bai Cheng memutar matanya dan mengejek. Xiao Yan tersenyum tipis. Sekarang dia memiliki penghasut dari seluruh insiden, dia secara alami perlu menemukannya untuk membalas dendam. Geng putih, ini bisa diletakkan di belakang. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan tempat terbuka, mereka pergi ke manajemen formula obat dan area penyimpanan bersama dengan kelompok Han Xian. Setelah memberitahu Penatua Hao tentang kompetisi, yang terakhir menunjukkan sedikit minat. Bertarung secara terbuka dengan senjata asli pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di Akademi Dalam. Namun, kompetisi pemurnian pil semacam ini sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Xiao Yan dan Han Xian perlu meminjam ramuan obat dari tempat itu, Penatua Hao menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Namun, Penatua Hao ini juga mengajukan syarat. Itu adalah formula obat yang akan dipilih secara pribadi olehnya. Xiao Yan dan Han Xian awalnya sedikit terpana dengan kondisi ini, tetapi mereka akhirnya hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Setelah itu, masing-masing dari mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara pada hari berikutnya. Xiao Yan GG, Han Xian tampaknya memiliki kepercayaan diri, kata Sun Er dengan beberapa kekhawatiran dalam perjalanan kembali. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebagai alkemis tingkat 4 yang bermartabat, dia akan dapat menikmati perawatan dari Do Wang yang kuat dimanapun dia berada. Terlebih lagi, dengan kemampuannya, dia akan menjadi salah satu yang terbaik ketika ditempatkan di antara Departemen Alkemis. Setelah tiba di Akademi Dalam selama 3 tahun, jarang ada orang yang bisa mengundangnya untuk memperbaiki pil sekarang. Ini setelah 2 tahun awal di mana dia sering memperbaiki pil obat. Lin Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, ya, dengan mampu mencapai alkemis tingkat 4 pada usia seperti itu, bakat pelatihannya memang dapat dianggap luar biasa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak membantahnya. Apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Wu Hao sedikit mengernyit dan bertanya. Sekarang setelah mereka merasakan rasa yang menyenangkan dari keuntungan berapi-api dari pil obat, mereka secara alami tidak mau melepaskan kue yang sangat besar ini. Xiao Yan hanya meringkuk bibirnya di bawah pengamatan semua orang. Dia meletakkan kedua tangan di belakangnya dan perlahan melangkah maju. Itu lama kemudian sebelum dia tertawa dan dengan lembut berkata, bukankah itu hanya alkemis tingkat 4? Apa yang harus ditakuti? Tunggu dan lihat ekspresinya besok. Langkah kaki Lin Yan dan yang lainnya berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan ini, yang mengandung kepercayaan diri yang arogan. Mereka saling bertukar pandang, dan hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Metode lain apa yang mereka miliki sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap seperti itu? Hanya dalam satu malam yang singkat, berita tentang Gerbang Pan, Xiao Yan bersaing dengan Han Xian dalam pil pemurnian tampaknya telah menumbuhkan sayap saat menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Akademi Dalam segera dipenuhi dengan minat dan kegembiraan di bawah berita mengejutkan ini. Demikian pula, Akademi Dalam mungkin memiliki siswa yang bertarung setiap hari, tetapi sesuatu seperti kompetisi pemurnian pil ini sangat langka. Oleh karena itu, hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap kompetisi ini. Selain itu, beberapa tetua di akademi
Dalam yang bosan karena tidak ada hubungannya juga menjadi sedikit penasaran setelah mendengar tentang kompetisi ini. Nama Xiao Yan adalah sesuatu yang mereka dengar sampai mereka kenal selama periode waktu ini. Sinar pertama sinar matahari di pagi hari akhirnya perlahan-lahan menyebar dari cakrawala di bawah harapan banyak orang. Mereka melilit seluruh akademi dalam yang sangat besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Akademi dalam memiliki 4 stadion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Setiap stadion bisa menampung ribuan orang. Lokasi kompetisi Xiaoyan dan Hanxian ditempatkan di Stadion Utara. Hari ini, Stadion Utara, yang biasanya hampir tidak ada orang, dipadati oleh banyak orang hingga penuh. Suara bising itu hampir lebih berapi-api daripada di arena pertarungan. Saat mereka mengamati kelompok kepala hitam di arena, beberapa sesepuh yang diam-diam datang untuk menonton tanpa sadar menghela nafas. Area perdagangan akademi dalam, arena pertarungan, dan tempat-tempat khusus lainnya tampaknya tidak semeriah ini. Dong! Tiba-tiba terdengar suara gong yang jernih, namun perlahan bergema di seluruh stadion. Mengikuti suara gong ini, kebisingan di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di arena di tengah stadion, sesosok manusia tua melintas dan muncul. Dari penampilannya, dia adalah Penatua Hao itu. Tatapan Penatua Hao perlahan menyapu masa hitam di stadion. Tatapannya sesekali berhenti di beberapa area. Segera, senyum tanpa sadar muncul di matanya, sesepuh ini benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Asteris batuk asteris. Suara batuk serak dipancarkan dari Penatua Hao saat dia segera menekan semua kebisingan di stadion. Mengikuti suara yang tenang, sosok manusia yang mengenakan jubah alkemis tiba-tiba muncul di peron. Setelah itu, dia berdiri di samping Penatua Hao tanpa bergerak. Orang bisa melihat 4 riak berwarna perak yang sangat mencolok di dadanya. Jelas, dia adalah pemimpin, geng obat, Hanxian. Saat Hanxian menunjukkan dirinya, gelombang tangisan terdengar dari penonton. Tampaknya orang ini memang memiliki reputasi yang cukup besar di akademi dalam. Tidak lama setelah Hanxian naik ke peron, sebuah jalur tiba-tiba terbuka di antara kerumunan. Seorang pemuda tersenyum berjubah hitam perlahan berjalan maju di bawah banyak tatapan aneh di sekelilingnya. Akhirnya, dia masuk ke arena sendirian dan membungkuk ke arah semua orang. Posturnya tenang dan acuh tak acuh, menyebabkan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya, memujinya di dalam hati mereka. Bab 499, Topik Kompetisi, Pil Kekuatan Naga. Di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya, 2 sosok manusia di arena berdiri dan mengangkat kepala mereka dengan bangga. Mereka meluruskan tubuh mereka saat mereka mengeluarkan aura yang berbeda. Jelas bahwa mereka berdua memiliki kehadiran yang mengesankan. Mata cukup banyak perempuan dari akademi dalam di antara penonton berkedip sedikit. Penatua Hao mengenakan pakaian biasa saat dia berdiri di antara Xiao Yan dan Hanxian. Meski rambutnya putih, aspek lainnya memiliki kekokohan yang tidak kalah dengan anak muda. Dia mungkin memiliki senyum di wajahnya karena suasana hari ini, di wajah dengan beberapa kerutan, tetapi dari tampilan ketajaman samar di matanya, Penatua Hao ini benar-benar mengeluarkan perasaan tidak memihak yang telah disebutkan Lin Yan. Saat Penatua Hao terbatuk pelan sekali lagi, suaranya yang berisi doki yang kuat menekan suara-suara di seluruh stadion. Tatapannya melihat ke seluruh stadion sebelum dia mengeluarkan gulungan kuno yang agak menguning dari cincin penyimpanannya dengan lambat namun teratur. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku yang dulu selalu sangat tertarik dengan pemurnian pil. Namun, karena kondisi keras seorang alkemis, saya hanya bisa diam-diam menyerah. Hari ini, saya sangat senang untuk datang dan menjadi juri dari kompetisi pemurnian pil yang sangat langka yang telah muncul di akademi dalam ini. Namun, semua orang juga tahu tentang reputasi biasa dari diriku yang lama ini. Oleh karena itu, Anda dapat membuang keraguan tentang keadilan kompetisi ini. Petik 2. Semua orang di stadion segera memancarkan gelombang suara tanggapan setelah mendengar suara Penatua Hao. Jelas, reputasi tidak memihak yang dia miliki di akademi dalam adalah sesuatu yang semua orang tahu. Topik untuk kompetisi hari ini dipilih secara pribadi oleh saya yang lama ini. Sampai saat ini, Xiao Yan dan Hanxian masih belum jelas apa yang perlu mereka perbaiki. Tanggapan dari stadion menyebabkan senyum di wajah Penatua Hao sedikit meningkat. Tangannya dengan lembut menepuk gulungan itu. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Xiao Yan dan Hanxian,
aku akan mengatakan ini sebelumnya. Soal tes ini agak sulit, aku ingin tahu apakah kalian berdua berani menerimanya. Xiao Yan dan Han Xian sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum Han Xian memimpin dalam menangkupkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saya pasti akan melakukan yang terbaik tidak peduli jenis pertanyaan tes apa yang telah dipilih Penatua Hao. Dia percaya bahwa dia, sebagai alkemis tingkat 4, hampir tidak bisa dan dengan paksa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia dalam kondisi puncak. Tentu saja, peluang keberhasilannya sedikit terlalu rendah. Selain itu, bahkan jika pertanyaan tes yang Penatua Hao telah pilih termasuk dalam jenis tingkat yang sangat sulit, dia percaya bahwa bahkan jika dia kalah, dia pasti akan lebih baik daripada Xiao Yan. Xiao Yan ke samping tersenyum sedikit. Dia juga mengangguk tanpa keberatan. Bagus. Anda berdua memiliki kebanggaan yang cukup kuat. Sebagai manajer penyimpanan formula obat Akademi Dalam, saya juga memiliki hak untuk mengambil formula obat. Hari ini, untuk berterima kasih kepada kalian berdua dalam menampilkan keterampilan pemurnian yang akan membuka mata kita semua, formula obat ini akan diberikan kepada kalian berdua sebagai hadiah. Penatua Hao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia melambaikan gulungan itu pada mereka berdua dan tersenyum ketika dia bertanya, siapa yang akan menjadi yang pertama membaca? Aku akan membiarkan senior Han Xian menjadi yang pertama. Xiao Yan tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, terima kasih banyak, Junior Xiao Yan. Han Xian tersenyum tipis dan tidak menolak tawaran itu. Dia menerima gulungan itu dari Penatua Hao dan perlahan membukanya. Matanya berangsur-angsur tertutup saat kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan menyerbu gulungan itu, mendapatkan informasi pemurnian obat yang sangat rumit. Di bawah tatapan semua orang, senyum di wajah Han Xian secara bertahap ditarik saat informasi tentang formula obat tercetak di benaknya. Pada akhirnya, bahkan ada tampilan jelek di dalamnya. Gelombang bisikan pribadi segera terdengar di dalam stadion setelah melihat perubahan ekspresi Han Xian. Banyak tatapan dipenuhi dengan keraguan. Jelas, mereka tidak jelas apa yang telah terjadi. Sepertinya ada yang salah. Hu Jia, yang berada di stadion, mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya di sisinya. Ayo kita tonton dulu, beberapa ketidakpastian juga muncul di hati Sun Er. Namun, dia masih dengan paksa tetap tenang saat dia menjawab dan tersenyum. Di arena, Xiao Yan juga menyatukan alisnya saat melihat ekspresi Han Xian. Melihat situasinya, tampaknya ada beberapa masalah dengan formula obat. Apakah formula obat benar-benar sangat sulit seperti yang dikatakan Penatua Hao? Selain itu, sangat sulit sampai-sampai Han Xian, alkemis tingkat 4 ini, akan mencapai titik di mana ekspresinya menjadi sangat jelek. Di bawah tatapan ragu yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, Han Xian akhirnya menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa saat. Dia mengembalikan formula obat kepada Penatua Hao saat dia dengan paksa tersenyum dan berkata, pertanyaan tes yang telah dipilih Penatua memang sulit. Han Xian hanya bisa melakukan yang terbaik. Orang-orang muda selalu perlu menantang batas mereka. Penatua Hao tersenyum. Ada kelicikan samar dalam senyumnya. Dia memegang formula obat sebelum berbalik dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima formula obat. Dia tidak ragu-ragu saat membukanya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat merambahnya. Melihat Xiao Yan mengambil formula obat, senyum dingin yang tidak disengaja melintas di mata Han Xian di samping. Formula obat ini adalah sesuatu yang dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, apalagi hanya kamu, Xiao Yan. Han Xian menatap Xiao Yan dengan agak sombong. Dia mengantisipasi adegan ekspresinya menjadi jelek. Namun, setelah 2 menit berlalu, ekspresi jelek yang mirip dengan sebelumnya tidak muncul di wajah Xiao Yan. Yang ada hanyalah kesungguhan dan kejutan tambahan. Orang ini sangat cerdik. Dia sebenarnya mampu bersembunyi dengan sangat cerdik di bawah situasi yang mengejutkan seperti ini. Namun, tindakan ilusi semacam ini secara alami akan pecah tanpa perlu serangan ketika harus memperbaiki pil. Ketenangan yang ditampilkan Xiao Yan membuat Han Xian sedikit mengernyit. Dia hanya bisa mengejek dengan senyum dingin di hatinya. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk. Di bagian bawah stadion, Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kesungguhan yang muncul di wajah Xiao Yan. Di sisinya, Hu Jia, Wu Hao, dan Lin Yan merentangkan tangan mereka. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi,
karena penyempurnaan pil belum mencapai akhir. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, Xiaoyan juga menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa menit. Dia menggosok kepalanya yang agak bengkak karena diisi dengan begitu banyak informasi sebelum mengembalikan formula obat kepada Penatua Hao. Dia tersenyum dan dengan lembut berbicara, Penatua Hao benar-benar mempersulit kita. Pil obat tingkat 5 ini adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Petik 2. Pil obat tingkat 5. Semua penonton di stadion tanpa sadar mengeluarkan, wow, terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu dari mulut Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka mengerti mengapa ekspresi Han Xian berubah sangat jelek sebelumnya. Pil obat tingkat 5. Itu adalah tingkat yang hanya bisa dilanggar oleh alkemis tingkat 5. Meskipun dia adalah alkemis tingkat 4, dia pasti akan memiliki tingkat kegagalan lebih dari 70 hingga 80% ketika memperbaiki pil obat semacam ini. Karena kamu akan bersaing, wajar jika kamu ingin bersaing dengan sesuatu yang lebih besar, pil obat tingkat 5 ini memang agak sulit untuk disempurnakan. Namun, jika itu benar-benar tidak mungkin, paling-paling Anda akan gagal dalam penyempurnaan Anda. Penatua Hao tersenyum dan menjawab. Xiaoyan terdiam. Pil obat yang dicatat dalam formula obat adalah pil obat tingkat 5 bernama, pil kekuatan naga. Pil obat semacam ini dapat memungkinkan orang yang mengkonsumsinya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk waktu yang singkat. Kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan Doqi. Sebaliknya, itu adalah kekuatan fisik yang sangat murni. Oleh karena itu, pil kekuatan naga, ini termasuk jenis pil obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jadi, itu sedikit lebih sulit untuk disempurnakan dibandingkan dengan pil obat tingkat 5 biasa. Lupakan Hao Xian, bahkan Xiaoyan merasa agak merepotkan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Hao ini benar-benar akan memilih pertanyaan tes yang begitu sulit. Penatua Hao tersenyum tipis. Dia mengabaikan ekspresi kedua orang itu dan membuka gulungan itu. Setelah itu, dia membacakan beberapa pengantar pada tingkat, pil kekuatan naga, serta beberapa informasi singkat tentangnya. Mata semua orang di stadion tanpa sadar bersinar ketika mereka mendengar bahwa pil obat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mereka diam-diam berbicara di dalam hati mereka. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Itu benar-benar memiliki efek yang unik. Orang tua ini, apakah dia benar-benar di sini untuk memastikan keadilan atau di sini untuk membuat masalah? Dia sebenarnya meminta dua orang dari generasi muda untuk memperbaiki pil obat tingkat 5. Beberapa tetua di stadion, yang datang untuk menonton kompetisi, tanpa sadar bergumam pelan ketika mereka mendengar pertanyaan tes untuk kompetisi. Karena kalian berdua sudah mengetahui soal ujian untuk kompetisi, silakan lanjutkan. Penatua Hao menyimpan gulungan itu dengan benar dan melambaikan tangannya. Angin liar menyapu dua kain hitam di dalam arena, yang dikirim terbang. Mereka mengungkapkan dua meja batu di bawahnya serta berbagai bahan obat yang diletakkan di atasnya. 3 set bahan obat telah disiapkan untuk kalian masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dari Anda memiliki 3 peluang. Dalam 3 peluang ini, siapapun yang berhasil menyempurnakan pil terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Penatua Hao perlahan berbicara. Dia menunjuk ke platform batu dan berkata, "Bagaimana jika kita berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir seri." Han Xian sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga tidak terlalu percaya diri dengan apa yang disebut pil kekuatan naga ini. Namun, jika dia gagal dalam penyempurnaan, bukankah dia dan Xiaoyan akan berada di level yang sama? Ini tidak diragukan lagi sedikit tidak adil terhadapnya. Meskipun itu hanya asumsinya sendiri. Jika kalian berdua gagal memperbaikinya, setidaknya akan ada produk yang gagalkan. Dari situ, kita juga bisa melihat beberapa petunjuk tentang skill kedua belah pihak. Kata Penatua Hao. Karena dia sangat tertarik pada keterampilan pemurnian, dia juga sangat jelas tentang langkah-langkah pemurnian obat. Han Xian hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar Penatua Hao mengatakan ini. Dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak dapat memurnikan pil yang sebenarnya, produknya yang gagal pasti akan lebih menonjol daripada produk Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu keberatan? Penatua Hao bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan melirik Han Xian. Dia bisa melihat senyum dingin samar dari mata yang terakhir.
Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, membalikkan tubuhnya ke arah meja batu di arena dan berjalan mendekat. Di belakangnya, Han Xian membungkuk sedikit dan dengan anggun ke arah seluruh stadion sebelum dia berbalik dan berjalan ke meja batu lainnya. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum, bocah yang berpura-pura tenang. Aku menunggu kegagalanmu. Juga, Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke belakang meja batu. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan senyum dingin di wajah Han Xian menjadi sedikit lebih padat. Dia meringkuk mulutnya dan tidak melanjutkan berbicara. Tubuhnya melintas di balik meja batu. Melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap, senyum di wajah Penatua Hao juga menjadi lebih kaya. Dia membalikkan tubuhnya, menghadapi masa hitam di stadion saat suaranya yang jernih bergema di seluruh stadion. Pertandingan sekarang akan dimulai. Bab 500, Api Emas Ilusi. Saat Penatua Hao mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, tatapan seluruh stadion tiba-tiba berbalik ke arah dua orang di belakang Kuali. Kebisingan juga secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Tatapan Xiao Yan perlahan tapi hati-hati menyapu bahan obat di atas meja batu. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang hilang, dia akhirnya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Kuali obat merah tua muncul di meja batu di depannya. Kuali obat yang digunakan Xiao Yan bukanlah barang bermutu tinggi. Selain itu, dia telah menggunakannya terlalu sering selama periode waktu baru-baru ini. Oleh karena itu, mengakibatkan warna pada permukaan kuali obat tampak sedikit lebih redup. Sepintas, itu tampak seperti kompor biasa. Kuali obat Xiao Yan baru saja muncul ketika Han Xian yang telah melihat dari samping tidak jauh tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tawa di dalam hatinya, sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang ini sedikit. Di dunia alkemis, kuali obat yang baik seperti senjata tajam di tangan seorang pejuang, itu bisa memungkinkan keberhasilan pemurnian seseorang meningkat pesat. Sekarang Han Xian melihat bahwa kuali obat yang digunakan Xiao Yan sebenarnya sudah usang, secara alami ada beberapa penghinaan di dalam hatinya. Setelah kata-kata di hati Han Xian muncul, dia juga melambaikan tangannya. Segera, kuali obat dengan permukaan berwarna kuning keemasan melintas dan muncul. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, itu akan memantulkan cahaya yang menusuk mata, menyebabkan orang tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangan mereka. Dari hanya melihat aura luar dari kedua kuali obat ini, tidak diragukan lagi ada perbedaan besar di antara mereka. Salah satunya seperti anjing compang camping di ladang sementara yang lain benar-benar tertutup emas dan perak, seperti anjing peliharaan yang sangat cerdas dan mencolok. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang agak mengejek itu dari mana-mana. Tatapannya menyapu kuali obat di depannya sebelum jarinya menyentuh celah dangkal di permukaan kuali obat. Dia tanpa sadar sedikit mengernyitkan alisnya saat dia tanpa daya berkata dalam hatinya, kekuatan, api surgawi, benar-benar terlalu besar. Kuali obat kelas rendah ini mengalami kesulitan menahan suhu seperti itu. Setelah ini selesai, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuali obat yang bisa menanganinya. Sekarang, semoga hal ini masih bisa bertahan sampai saya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang panas dan segera mengangkat alisnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Han Xian menyeret sekelompok api dengan tangannya. Warna apinya mirip dengan kuali obatnya. Itu adalah warna emas mengkilap dan sangat menarik bagi mata. Selain itu, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang dapat melihat bahwa ada lava berwarna emas yang mengalir di dalam nyala api, tampak sangat aneh. Hah! Mata Xiao Yan menatap gugusan api berwarna emas saat hatinya dengan lembut menyuarakan seruan. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki harta api seperti itu. Ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, api berwarna emas ini mungkin jauh tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi itu bisa dianggap sebagai jenis api yang sangat unik. Terlebih lagi, dari tampilan panas yang merembes keluar dari udara, nyala api ini mungkin satu tingkat lebih baik daripada api ungu yang dia miliki hanya dengan membandingkan tingkat panasnya. Han Xian ini bukan seseorang tanpa kemampuan apapun. Xiao Yan agak terkejut saat dia menyapu wajah Han Xian. Namun, dia menemukan kebanggaan di mata itu. Segera, Xiao Yan tak berdaya tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa dia harus menarik kata-kata itu. Di mata Xiao Yan yang ahli di bidang ini, nyala api di tangan Han Xian mungkin tidak terlalu mengejutkan,
tetapi dalam pandangan para siswa di stadion, itu sangat eksotis. Api esensi juga bisa terwujud hanya dengan mengandalkan Douki, tapi itu setidaknya membutuhkan kekuatan doang. Selain itu, tidak peduli bagaimana Douki terwujud, itu masih kurang keasliannya jika dibandingkan dengan nyala api yang sebenarnya. Selain itu, kumpulan api berwarna emas ini memiliki nilai hiburan yang sangat tinggi. Lava berwarna emas yang mengalir di dalamnya menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Api milikku ini disebut, api emas ilusi. Dinamai setelah bayi binatang ajaib dari peringkat 7, binatang naga kalajengking api ilusi, yang keluar dari cangkangnya. Namun, api emas ilusi, ini akan tetap berada di dalam cangkang dan cangkang akan dibakar oleh api tambahan ini dalam waktu 3 hari. Jika seseorang ingin mendapatkan, api emas ilusi, semacam ini, dia hanya dapat membantu menemukan cangkang bayi, binatang naga kalajengking api ilusi, selama 3 hari ini. Banyak tatapan aneh dari stadion menyebabkan kesombongan di Han Hatisian benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Peringkat 7, binatang naga kalajengking api ilusi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Han Xian, tidak hanya ekspresi para siswa di bawah berubah secara drastis, tetapi bahkan wajah Penatua Hao dan sesepuh lainnya juga sedikit bergerak. Peringkat 7. Itu adalah makhluk yang sangat kuat yang bisa dibandingkan dengan kelas Douzong. Benar-benar tidak terduga bahwa api berwarna emas yang sangat indah dan centil ini sebenarnya memiliki asal-usul seperti itu. Tidak heran itu bahkan lebih ganas daripada api ungu di tubuh singa bersayap ametis. Ini sebenarnya dari binatang naga kalajengking api ilusi, yang satu peringkat lebih tinggi, orang ini benar-benar beruntung. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata Han Xian. Di dunia yang luas ini, ada segala macam hal aneh. Berbagai jenis api dapat menyebabkan orang terpesona dan terkejut. Hanya jenis api magical beast ini yang begitu indah. Seseorang benar-benar tidak tahu sikap elegan seperti apa yang dimiliki api pada peringkat api surgawi. Saat Xiaoyan mengingat apa yang disebut peringkat api surgawi, hatinya diam-diam menjadi sedikit berapi-api. Dia tertawa pelan. Jarinya sedikit bergetar dan sekelompok api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Itu menjentikkan di dalam nyala api, dan nyala api itu membentuk busur di udara. Akhirnya, ia bergegas ke kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang berputar mulai naik dan membakar di dalam kuali obat. Api inti teratai hijau, secara alami menarik perhatian Han San yang telah memperhatikan sisi Xiaoyan. Kejutan segera melewati mata Han Xian. Itu memang seperti apa yang dinyatakan oleh informasi itu. Xiaoyan mengendalikan api berwarna hijau dari latar belakang yang tidak diketahui yang sangat sombong. Sekarang setelah Han Xian melihatnya, dia mungkin tidak menyaksikannya sombong, tetapi dari warna penampilan luarnya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa itu adalah nyala api dari informasinya. Api itu hanya bantuan. Yang paling penting adalah keterampilan pemurnian obat seseorang. Han Xian tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas juga menyala ke dalam kuali obat kuning kemasan. Dalam sekejap, kuali obat emas dengan nyala api berwarna emas yang tersimpan di dalamnya menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh stadion. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi tenang Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Jarinya perlahan melewati bahan obat di atas meja batu. Kadang-kadang, jarinya secara acak mengetuk sekali dan akan ada bahan obat dengan penampilan luar yang aneh terpotong di antara jari-jarinya. Sementara mata Xiaoyan menatap tajam, pikirannya dengan cepat membaca dan membolak-balik berbagai informasi yang tercatat pada formula obat. Ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kekuatan naga ini. Jika semua dari banyak bahan besar dan kecil ditambahkan, akan ada lebih dari 40 dari mereka. Tingkat perpaduan antara berbagai bahan obat dicampur satu sama lain. Itu benar-benar merepotkan seperti adonan yang diuleni bersama. Jika bukan karena seseorang yang bisa mengikuti formula obat dan memperbaikinya selangkah demi selangkah, kemungkinan keberhasilan seseorang yang mencoba memperbaikinya dengan tersandung secara acak sangat kecil. Namun, meskipun Xiaoyan dan Han Xian sama-sama melihat formula obat dan mengingat informasi itu dengan kuat di kepala mereka, mereka masih merasa agak asing. Lagi pula, pil obat tingkat 5 bukanlah benda biasa. Kelas obat dari tingkat ini juga dapat dilelang dengan harga setinggi langit. Oleh karena itu,
secara alami akan sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaikinya. Ini bahkan lebih sulit bagi Xiaoyan dan Han Xian, keduanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai tingkat alkemis tingkat 5. Oleh karena itu, beberapa sesepuh yang tahu sedikit tentang pemurnian obat, mengadopsi mentalitas menonton kesenangan. Keahlian alkemis Han Xian setara dengan alkemis tingkat 4. Tingkat kegagalannya ketika diminta untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 sangat tinggi sehingga membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Adapun Xiaoyan, meskipun sesepuh ini tahu bahwa anak kecil ini memiliki jenis api surgawi berwarna hijau, memiliki api surgawi tidak mewakili betapa luar biasa keterampilan pemurnian obatnya. Oleh karena itu, meminta dua orang kecil ini untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 adalah keputusan yang sangat buruk. Apakah orang berpikir bahwa bahan obat langka itu gratis? Tentu saja, Xiaoyan dan Han Xian tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sesepuh ini di dalam hati mereka. Kalau tidak, mereka secara alami akan merasa putus asa dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, keduanya telah mengambil langkah pertama mereka ke dalam masalah yang menentukan proses mana yang harus dilanjutkan terlebih dahulu karena langkah-langkah yang rumit. Untuk sesaat, semua orang di stadion hanya bisa menyaksikan dua orang di arena menatap dengan bodoh ke api di tengah kuali. Beberapa siswa yang tidak mengerti alasannya sebenarnya memperlakukan ini sebagai langkah awal dalam memurnikan pil. Mereka linglung selama hampir 2 hingga 3 menit sebelum Xiaoyan menjadi yang pertama pulih. Dia sedikit mengernyit dan menghirup udara. Jari-jarinya, yang penuh dengan ramuan obat di antara mereka, sedikit bergetar. Dua jenis pil obat yang seperti daun layu dilemparkan ke dalam kuali. Tangan kanan Xiaoyan membidik kuali obat dengan celah di antara mereka saat jari-jarinya menari dengan lincah. Mengikuti gerakan ini, nyala api berwarna hijau yang naik di dalam kuali obat berulang kali menjadi terdistorsi. Suhu yang dipancarkannya tinggi pada saat-saat tertentu dan rendah pada saat-saat lain. Wajah Xiaoyan serius. Tangan kanannya mengendalikan intensitas nyala api sementara tangan kirinya mulai menari di atas meja batu, membentuk bayangan yang membuat orang terpesona. Satu jenis bahan obat demi satu dilemparkan ke udara sebelum membentuk parabola saat jatuh ke dalam kuali obat. Akhirnya, mereka ditelan api. Melempar dan menari bahan obat di udara di atas meja batu tidak pernah berhenti. Ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan menyelesaikan semuanya sekaligus, suara-suara terkejut mulai muncul di stadion. Tertarik oleh suara kaget, bahkan Han Xian, yang tenggelam dalam pikirannya di samping juga menoleh. Ketika dia melihat penyempurnaan bahan obat yang hampir tak henti-hentinya dilakukan oleh Xiaoyan, wajahnya tanpa sadar menjadi langsung kusam. Mata Penatua Hao, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di arena, berkedip pada saat ini. Teknik yang ditampilkan Xiaoyan ini tampak sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir. Bahkan tidak ada jeda sedikit pun di antara mereka. Ada banyak hal untuk dikagumi ketika seseorang melihatnya. Engah. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, suara yang sangat menyedihkan tiba-tiba dipancarkan dari meja batu. Segera, tangan Xiaoyan berhenti tiba-tiba. Dia sedikit mengernyit saat tangannya meraih bahan obat yang akan jatuh ke dalam kuali obat dengan cara seperti kilat. Dia melirik kuali obat yang kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah membagi perhatiannya menjadi dua dan sedikit ceroboh. Suhu nyala api sedikit lebih tinggi, menghasilkan cairan obat, yang telah menyelesaikan setengah dari penggabungan, untuk diuapkan. Sayang sekali, kegagalan pertama Xiaoyan segera menyebabkan kerumunan di stadion yang menatapnya tanpa mengalihkan pandangan mereka untuk menghela nafas. Han Xian akhirnya tertawa dingin di sampingnya saat melihat kegagalan pertama Xiaoyan. Dalam hatinya, dia berkata pelan, terus pamer. Setelah mengejek diam-diam di dalam hatinya, Han Xian mengabaikan Xiaoyan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke kuali obatnya. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obatnya. Mengikuti Han Xian melemparkan bahan obat ke dalam kuali obat. Fokus semua orang di stadion tanpa sadar berkumpul di sekelilingnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga ketika dia merasakan tatapan yang dilemparkan. Namun, senyum bangga belum menyebar ketika tiba-tiba mengeras pada sedikit suara, puci, yang dipancarkan dari dalam kuali obat setelah ramuan obat ke-8 dilemparkan ke dalamnya. Ai!
Semua orang di stadion awalnya melebarkan mata mereka untuk melihat ekspresi kaku Han Xian. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek. Dalam putaran pertama penggabungan bahan obat ini, jelas bahwa dia lebih gagal dibandingkan dengan Xiao Yan. Paling tidak, Xiao Yan telah menyempurnakan lebih dari 20 bahan obat sebelum dia terganggu, menyebabkan usahanya menjadi sia-sia. Han Xian, bagaimanapun, telah gagal ketika dia baru saja menyempurnakan ramuan obat ke-8. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang awam yang tidak tahu tentang memurnikan pil obat, bisa tahu. Dalam penyempurnaan pertama ini, keduanya berakhir dengan kegagalan. Namun dalam kegagalan ini, ternyata Xiao Yan sedikit lebih tampan.